Petualangan ke hutan ajaib. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh ladang hijau, di tepi hutan, tinggallah 3 sahabat. Cici, si kelinci yang ceria, Poppy, si tupai yang bijaksana, dan Mochi, si burung hantu yang pintar. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama, bermain, dan menjelajahi alam. Suatu pagi yang cerah, saat matahari bersinar hangat di atas kepala, Cici melompat-lompat dengan semangat. Kalian tahu, aku mendengar cerita tentang hutan ajaib dari nenekku. Konon, di sana terdapat pohon-pohon yang bisa bicara dan danau yang bisa mengabulkan permintaan. Mendengar itu, Mochi yang hinggap di atas cabang pohon menjawab, Aku pernah mendengar juga tentang hutan itu. Banyak hewan yang mengatakan bahwa di sana terdapat keajaiban yang belum pernah kita lihat. Poppy mengangguk pelan dan berkata, Tapi jika kita mau ke sana, kita harus berhati-hati. Hutan itu bisa saja berbahaya. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk mengunjungi hutan ajaib itu. Mereka pun mempersiapkan bekal. Cici membawa wortel, Poppy membawa buah pinus, dan Mochi membawa ranting buah beri. Dengan penuh semangat, mereka memulai perjalanan menuju hutan ajaib. Saat mereka memasuki hutan, suasana menjadi berbeda. Pohon-pohon tinggi menjulang, dan sinar matahari menyinari daun-daun yang berkilau. Suara burung berkicau dan suara angin berbisik membuat mereka merasa betah. Namun, seiring melangkah lebih dalam, mereka mulai merasakan ketegangan. Lihat, itu danau yang diceritakan nenekku. Seru Cici sambil menunjuk ke danau yang jernih dan berkilau seperti permata. Tanpa ragu, Cici melompat ke dalam air yang dingin. Namun, tiba-tiba dari dasar danau muncul monster air yang besar dengan mata merah menyala. Cici terkejut dan cepat-cepat berenang kembali ke tepi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Cici dengan panik. Poppy mengernyitkan dahi. Kita tidak bisa melawan monster itu. Kita harus bicara dengannya. Mochi terbang tinggi di atas danau untuk melihat situasi. Aku akan mencoba mendekatinya, semoga dia tidak marah. Dengan hati-hati, Mochi mendekati monster air dan berkata, Hai, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin bermain di danau yang indah ini. Monster air terdiam sejenak. Aku merasa kesepian, tidak ada yang mau bermain denganku. Katanya dengan suara dalam yang menggema. Mendengar itu, Cici merasa iba. Kami bisa bermain denganmu, mari kita main petak umpet. Monster air tersenyum. Meskipun dengan susah payah, monster air menjawab, Baiklah, tetapi aku tidak bisa bergerak di darat. Aku hanya bisa mengawasi dari sini. Mereka pun mulai bermain. Cici, Poppy, dan Mochi menemukan cara untuk beradaptasi dengan mereka. Mereka menghabiskan waktu dengan tertawa dan bermain hingga monster air merasa bahagia. Setelah beberapa saat, monster itu berterima kasih kepada mereka karena telah membuatnya merasa diperhatikan. Jika kalian membutuhkan bantuan, panggil saja aku. Aku akan selalu di sini. Ucap monster air sebelum menghilang kembali ke dalam danau. Dengan semangat yang baru, ketiga sahabat itu melanjutkan petualangan mereka di dalam hutan. Tidak jauh dari danau, mereka menemukan pohon raksasa yang terlihat sangat tua. Akar-akarnya besar, bercabang, dan di atasnya terdapat wajah yang ramah. Halo, selamat datang sahabat kecil. Sapa pohon itu dengan suara hangat. Aku adalah pohon bijaksana. Apa yang kalian cari di hutan ajaib ini? Cici, Poppy, dan Mochi saling pandang sebelum menjawab. Kami mencari keajaiban dan ingin berpetualangan. Jawab Cici dengan penuh semangat. Pohon bijaksana tersenyum. Baiklah, jika kalian ingin aku bisa memberikan kalian teka-teki. Jika kalian bisa memecahkannya, aku akan memberikan ke kalian sesuatu yang berharga.
Mereka semua setuju, dan pohon bijaksana memberikan teka-teki. Aku datang dalam berbagai bentuk dari yang kecil hingga yang besar. Aku bisa mengalir, mengisi, dan menghilang. Apakah aku? Cici, Poppy, dan Mochi berpikir keras. Air, itu pasti air. Pohon bijaksana mengangguk. Kalian benar. Sebagai hadiahnya, ambillah biji ajaib ini. Pohon itu memberikan mereka biji yang berkilau. Tanamlah biji ini di desa kalian dan lihat apa yang akan terjadi. Kata pohon bijaksana sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Dengan semangat baru dan biji ajaib di tangan, Cici, Poppy, dan Mochi kembali ke desa. Mereka segera menanam biji itu di tengah lapangan desa. Dalam sekejap tumbuhlah pohon besar yang menghasilkan buah-buahan lezat dan manis. Cici, Poppy, dan Mochi langsung menanam biji yang mereka dapatkan. Seluruh penduduk desa datang berkumpul takjub melihat keajaiban itu. Cici, Poppy, dan Mochi menceritakan semua tentang petualangan mereka. Sejak saat itu, mereka semakin sering untuk berpetualangan bersama.